Film ini menjadi salah satu topik menarik dalam dunia perfilman yang jarang disentuh secara mendalam, namun menyimpan potensi besar untuk mengguncangkan kesadaran penontonnya. Dalam era di mana utang, bunga, dan sistem keuangan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, film bertema riba hadir bukan hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai refleksi tajam atas realitas ekonomi dan spiritual manusia masa kini. Permasalahan riba lah yang akhirnya membuat saya melakukan hal terkutuk yang dilarang oleh agama. Riba secara umum dipahami sebagai praktik pengambilan keuntungan berlebih dari transaksi utang piutang yang dalam ajaran agama, khususnya Islam, dianggap sebagai tindakan yang dilarang keras. Ketika konsep ini dibawa ke layar lebar, sinema tak lagi sekedar menceritakan kisah, tetapi menyingkap lapisan moral, sosial, dan bahkan politik yang menyelimutinya. Film bertema riba kerap menyentuh sisi kelam manusia, keserakahan, keputusasaan, dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sinema modern, riba bukan hanya istilah ekonomi, tapi simbol dari ketamakan dan ketimpangan sosial. Yang terjadi pada keluarga saya sendiri. Kejadian ini saya alami belasan tahun yang lalu. Cerita film riba berfokus pada Sugi, seorang petani tembakau. Ia hidup sederhana bersama istri tercintanya, Rohmah. Dua anak mereka, Dimas dan Bening, serta ibu mertuanya, Lastri. Dalam kehidupan sehari-harinya yang damai, Sugi mengalami kompetisi yang sama dengan banyak petani lain. Risiko gagal panen yang dapat mengubah segalanya. Ketika panen tembakau mereka gagal total, tekanan ekonomi mulai mengancam keluarga kecil ini. Dalam keadaan terdesak, Sugi terjebak dalam utang yang cukup besar kepada seorang juragan bengis. Dalam keputusasaannya, sahabatnya, Muji, menawarkan jalan pintas dengan sebuah ritual pesugihan bernama Getih Anak. Ritual ini menjanjikan kekayaan dengan imbalan yang sangat tinggi, yakni darah dari anggota keluarganya sendiri. Setelah mengikuti ritual tersebut, kehidupan Sugi dan keluarganya memang berubah drastis. Mereka mendapatkan kekayaan yang tak terduga, namun diiringi dengan teror mistis yang mengintai mereka. Sugi merasakan perubahan yang dramatis. Utang-utangnya mulai dilunasi, panen tembakau melimpah, dan kebahagiaan nampak seperti segalanya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ternyata kekayaan yang didapat tidak gratis, melainkan ada konsekuensi berupa teror goib yang menghampiri keluarga mereka. Hal ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan, terutama yang dilakukan dalam keserakahan, memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Getih Anak, Arupi, Rah, Jabang Bayi. Apa yang sudah dimulai tidak bisa diakhiri. Jawab pertanyaan ibu. Kamu pasti sudah membuat perjanjian dengan setan ya? Mbak, saya nggak mau lanjutin ini lagi, Mbak. Saya nggak mau lanjutin ini lagi. Salah satu kekuatan utama adalah kemampuannya menyampaikan pesan moral yang tajam. Film ini tidak hanya menyoroti pelaku kejahatan finansial, tetapi juga mengajak penonton merenungkan posisi mereka sendiri dalam sistem ekonomi. Kita sering tidak sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak aktivitas yang mengandung unsur riba. Cicilan kartu kredit, pinjaman berbunga tinggi, bahkan sistem investasi tertentu. Film bertema ini seolah menjadi cermin untuk bertanya, apakah kita benar-benar bebas dari sistem yang menindas ini? Dan pada akhirnya, film riba bukan hanya kisah tentang uang dan dosa, tetapi tentang manusia yang berjuang menjaga nurani di tengah sistem yang menindas. Melalui sinema, kita bisa memahami bahwa setiap transaksi, setiap keputusan finansial membawa dampak moral yang tak bisa diabaikan. Saya ngelakuin ini buat keluarga, buat ibu juga. Saya tahu yang saya lakukan salah. Dia bukan lagi anak.
itu iblis.